keren. Oke, kita punya satu pertanyaan lagi nih Mas Hando. Bisa. Kita coba bacakan. Kalau ATM kan bisa dihack, bisa gangguan juga. Lalu bagaimana dengan kris dan keamanannya serta kenyamanannya? Terima kasih, silahkan. Kalau sisi keamanan seperti yang tadi sudah tak mention di awal, semua yang berhubungan dengan elektronik itu ada jejaknya. Jadi kalau misalnya transaksinya gangguan, ada 2 orang kan di situ, yang satu yang bayar, satu yang nerima. Nah, 2 orang ini akan menerima notifikasi. Jadi kalau misalnya dari satu sisi dia melakukan pembayaran, tapi dari sisi penjualnya tidak menerima notifikasi, kan belum berhasil nih. Memang berarti transaksinya belum berhasil berarti. Dari sisi pembayar pun saldo dia belum berkurang. Kalau memang ada gangguan, ya bisa dicoba lagi. Maksudnya gitu. Itu sama kayak kita mau ngasih uangnya jatuh. Ada gangguan kan? Tinggal ambil lagi uangnya, kasih ke orangnya. Kalau begitu kita transaksi, di scan, pas diklik bayar ternyata ada gangguan, transaksi gagal. Tinggal di scan lagi, dibayar lagi. Kalau lebih cepat. Aman. Kalau dari sisi keamanannya, insya Allah sampai sekarang belum ada suara-suara yang baik di media maupun di blog masing-masing, di blog pribadi yang mengatakan kalau ada berita yang bilang uangnya dihack, tapi sudah solve karena tercatat. Jadi kelihatan itu ada apa, di mana, dan kenapanya semuanya tercatat. Dan kayaknya nggak nyampe 1% ya dari semua pengguna. Apakah nyampe 1%? Kayaknya nggak, jauh di bawah 1% kayaknya ada masalah. Dari 100.000 orang mungkin 1 itu juga mungkin, tapi itu juga kayaknya nggak muncul ke permukaan nih masalahnya, karena udah langsung selesai. Baik. Nah, kita ke pertanyaan lagi nih, ada lagi nih pertanyaannya Mas Hando. Aplikasinya kan melalui Android ya Pak. Bagaimana kalau HP hilang atau ganti HP? Oh ya. Silakan. Kalau ganti HP, begitu aplikasinya diinstal ulang ke handphone yang baru, kita login lagi dengan nomor handphone yang sama, datanya tetap sama. Sisanya ada 300.000 di sana, masih muncul 300.000. Sisanya 200 rupiah di sana, sisa muncul lagi tetap 200 rupiah. Kalau handphonenya hilang, rugi memang. Beli handphone baru, sama. Install aplikasi, login dengan nomor yang sama, dananya tetap ada. Tidak ada potongan. Tidak ada potongan ya, tidak akan berkurang juga saldonya, kawan global ya. Silakan kawan global, untuk Anda yang ingin bertanya, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di 081339909670 dan juga di Facebook kami Global FM Lombok. Nah, mungkin ada kawan global kita juga yang ingin bertanya nih mengenai sumber dananya nih, Mas Hando. Ini sumber dana yang digunakan pada transaksi kris ini dari mana aja sih? Tadi katanya bisa top up dan lain sebagainya. Itu sumber dananya dari mana nih Mas Hando? Silakan. Sebenarnya nanti kita lihat lagi aplikasi apa yang digunakan. Ada beberapa perbankan sudah membuat aplikasi, sumber dananya itu langsung terhubung dengan dana yang ada di rekening dia di bank. Jadi istilahnya kalau biasanya kita transaksi menggunakan kartu ATM, gesek bayar. Sekarang kartu ATM itu berubah menjadi satu aplikasi yang ada di handphone, itu sudah bisa scan, langsung bayar, langsung potong rekening. Kalau yang dari non-bank, yang pertama caranya adalah kita top up saldo, seperti sama halnya kayak kita top up voucher pulsa handphone. Yang kedua itu dia bisa dihubungkan dengan kartu kredit, atau dia bisa juga dihubungkan dengan kartu debit. Jadi ada beberapa aplikasi dari PJSP yang non-bank sudah mengakomodir itu. Saat kita transaksi, dia akan langsung menagihkannya ke kartu kredit kita. Atau saat kita transaksi, dia akan langsung memotong ke rekening kita melalui kartu debit yang didaftarkan. Jadi sumber dananya kurang lebih. Sumber dananya tadi gitu ya. Top up sendiri seperti pulsa dari kartu debit yang dihubungkan ke aplikasi yang PJSP non-bank atau kartu kredit. Yang ketiga itu memang aplikasi perbankan yang memang sudah menyediakan pembayaran dengan scan kode QR dan itu langsung terhubung dengan rekening dia di bank. Sudah ada beberapa bank yang memiliki aplikasi seperti itu. Nah, ini kan di Indonesia ya, kris ya, di Indonesia. Kalau misalkan ya ada orang asing nih
pengen menggunakan kris ini, bisa nggak? Misalkan wisatawan nih, lumayan lah liburannya mungkin 1 bulan dan sebagainya. Ada satu aplikasi yang dari internasional sudah bisa melakukan pembayaran di Indonesia, WeChat. WeChat itu kan dari Cina. Nah, WeChat kalau dia datang ke Indonesia, transaksinya sudah bisa. Sudah bisa. Cross border internasional. Wah, keren ya. Tapi kalau bule yang datang ke sini, kita sarankan, toh juga dia kan akan beli SIM card di sini juga, bisa berinternet di sini. Saya sudah sering lihat bule naik ojek online. Kayaknya dalam 2 bulan 3 bulan terakhir itu udah sering berseliweran bule dengan naik ojek online-nya di sini. Aplikasinya aplikasi hijau yang 2 itu di sini. Nah, dua-duanya saya pernah lihat. Jadi mereka pun sebenarnya sudah aware dengan adanya non tunai di sini. Jadi either dia pakai WeChat atau dia pakai aplikasi yang sudah ada di Indonesia. Dan semuanya bisa gitu ya. Nah, tadi kan merchantnya udah banyak banget ya, 29.000 ya totalnya untuk Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk customernya sendiri? Customernya kita nggak punya data, Mbak, karena ya negara plus 62 ini kan tajir-tajir ya. Ada 1 orang sampai handphone 3 handphone itu ada 3 akun yang berbeda. Jadi kita masih belum bisa membatasi untuk apakah akun ini orangnya sama yang punya atau bukan. Kalau misalnya kita hitung orangnya berbeda, ternyata itu 1 orang yang sama punya 3 handphone. Jadi terhitung 1 jadi 3 kan dia. Tapi selama ini dari temuan di lapangan itu banyak ya, Mas Ando? Dari temuan di lapangan itu ada aja yang kayak gitu. Ada yang handphonenya 2, ada yang handphonenya, ada juga yang 2 gadget tapi akunnya 1 ada. Tapi ada juga yang handphonenya 2 dan 2 akun. Jadi memang dia punya 2 akun yang berbeda. Itu juga ada. Itu kita masih belum bisa milah. Cuman asumsi kita adalah semua orang punya handphone atau punya gadget, setidaknya adalah 90% ke atas tuh ada aplikasi pembayaran di handphonenya dia. Berarti lumayan lah ya pengguna kris ya. Sudah sangat lumayan sebenarnya. Sudah sangat banyak ya. Dan intinya begitu sarana pembayarannya muncul, terlihat di lapangan, otomatis orang akan pakai. Contoh kasus adalah jalan tol kalau di Jawa. Begitu semua gerbangnya, awalnya gerbangnya dipisah, setengahnya non tunai, setengahnya tunai, terus juga orang akhirnya mulai beralih ke gerbang non tunai karena lebih cepat ternyata. Sampai sekarang akhirnya dipisah, diketok palu semuanya harus non tunai. Gitu. Baik, lebih aman juga sepertinya ya, Mas Hando ya. Nah, Mas Hando ini ada target tersendiri nggak untuk kris ini? Kan sudah dimulai 2019, akhir 2019 kah? 2019 pertengahan baru kita mulai. Pertengahan 2019, ada target tersendiri nggak? Targetnya semua orang bisa menggunakan kris. Itu targetnya. Tapi kalau untuk target ultimate angka, kita tidak membatasi karena kris ini kan salah satu alternatif. Jadi tidak kewajiban, hanya salah satu pilihan gitu. Membayar lebih nyaman pembayaran menggunakan kartu atau lebih nyaman pembayarannya menggunakan scan dari handphone. Itu aja. Jadi nggak ada target yang spesifik banget, Kak. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global masih kami nantikan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Global kita. Sekali lagi topik kita, 1 kris untuk seluruh pembayaran.